Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali lagi kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya teman-teman yang ada di rumah, baik yang dimanapun yang sedang melakukan ibadah live streaming ini, selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat, kuat dalam Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang hari. Terima kasih juga Tuhan atas kebaikan yang selalu Tuhan limpahkan atas hidup kami Tuhan. Tuhan,
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang gembala yang baik. Kita ambil dari Mazmur 23, saya bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara kasih dalam Tuhan, pemuda-pemudi yang luar biasa yang mengasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sudah digambarkan oleh Raja Daud pada waktu itu, karena dia juga menyadari bahwa dia adalah seorang gembala dan dia juga punya domba-domba, dan dia menggambarkan bahwa Allah itu adalah sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Mazmur 23 ini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini luar biasa buat kita semua, bahwa kita punya gembala yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, kita menyadari bahwa Yesus adalah gembala agung kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, kalau kita kekurangan apa bagi anak-anak muda? Kalau kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kekurangan hikmat dari Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan kepandaian. Bagi yang kurang hikmat, datang kepada gembala yang agung, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan berikan hikmat apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Bagi kita anak-anak muda yang mungkin merasa belum terlalu pintar, ya datang kepada gembala agung yang baik, dan Tuhan Yesus akan memberikan kepandaian dan kepintaran buat kita. Dan saya percaya bagi yang kekurangan, mungkin kekurangan uang, kekurangan penampilan, kekurangan banyak hal, percayalah gembala agung kita akan memperlengkapi kita, bahkan kita tidak akan pernah kekurangan. Ya. Dan selanjutnya adalah ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan, ya. Jadi juga di dalam Yohanes 10 juga dikatakan bahwa dia membawa keluar dan memasuk kepada rumput yang hijau. Yang dimaksud rumput yang hijau ini adalah kalau domba memang makanannya adalah rumput, ya. Rumput bukan rumput kering, tetapi rumput yang hijau ini yang membuat bahwa domba-domba akan sehat, akan gemuk, akan luar biasa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, anak-anak muda di tempat ini, percayalah Tuhan juga akan memberkati kita, ya, kepada rumput yang hijau. Rumput yang hijau itu berbicara tentang berkat. Percayalah anak-anak muda tempat ini, kalau engkau mengenal akan gembalamu, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati yang pertama adalah yaitu berkat keselamatan, yang kedua adalah berkat dalam kelimpahan, baik dalam sekolahmu, dalam studimu, dalam kuliahmu, juga dalam pekerjaanmu. Juga selanjutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah yang begitu berat, ya, kadang-kadang kita sudah tidak sanggup lagi. Percayalah kita punya gembala agung yang luar biasa. Dalam setiap lembah kekelaman, persoalan yang besar sekalipun, bahwa Yesus tetap menyertai kita. Kalau Yesus tetap menyertai kita, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Yesus menyertai kita, tidak ada sesuatu pun masalah yang besar yang tidak bisa diatasi.
Ya, oleh sebab itu kita nggak boleh takut, dan kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh khawatir, karena di masa yang sulit sekalipun Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan Dia terus berjalan bersama dengan kita, bahkan Dia menuntun kita, ya. Dan selanjutnya juga dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan, ini luar biasa, kita makan di depan lawan-lawan kita. Maksudnya adalah kalau kita punya gembala yang baik, anak-anak muda tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Apapun kondisimu, apapun latar belakangmu, percayalah, kalau kita tetap setia kepada Gembala yang agung, tepat pada waktunya Tuhan akan promosikan kita. Bahkan kalau ada orang yang pernah menghina kita, merendahkan kita, bahkan Tuhan akan pakai kita nanti, kita akan makan di hadapan lawan-lawan kita. Ya, maksudnya apa? Maksudnya sampai lawan-lawan kita, ya orang yang merendahkan kita, sampai tercengang-cengang melihat kita, karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini hebat banget. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Garis bawahi, seumur hidupku. Seumur hidupku adalah terus menerus, tak berkesudahan. Bukan hanya waktu engkau masih muda, tetapi nanti waktu engkau berkeluarga, waktu nanti engkau punya anak, bahkan nanti waktu engkau mulai dipanggil oleh Tuhan sampai sudah tidak berdaya pun, Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan kebajikan dan kemurahan ini tetap ada kebajikan, seumur hidup kita ada kebajikan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Wah, ini kita akan hidup bahagia waktu kita ada di bumi. Bahkan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati. Pastikan anak-anak muda ya harus terus setia, taat kepada Gembala Agung, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya, jadi ayo kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Dan Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk anak muda tempat ini, anak muda tempat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena kami punya Gembala Agung yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan Engkau akan promosikan setiap anak-anak muda tempat ini tepat pada waktunya. Engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anak-Mu, bahkan Engkau angkat lebih tinggi daripada musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kemuliaan Tuhan nyata bagi umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan punya Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus